Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel dan berikut WSM News selengkapnya. Kita awali berita pertama. Dr. Supari STMT sukses membawakan materinya mengenai pandangan terhadap proses pengadaan pekerjaan konstruksi dalam kegiatan studi komparatif pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Pihaknya berharap kerjasama yang telah terjalin antara Universitas Semarang dengan PP Tol Semarang-Demak dapat terus terjalin, salah satunya dalam hal membagikan pengetahuan. Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT menjadi narasumber dalam kegiatan studi komparatif pembangunan jalan tol Semarang-Demak baru-baru ini. Dalam materinya, Rektor WSM menyampaikan pandangannya mengenai proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, hingga proses monitoring dan evaluasinya. Ke Semarang-Demak, yaitu meninjau pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak dalam rangka untuk menambah data-data untuk melihat kondisi di lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk menyempurnakan perencanaan penganggaran di LKPP Republik Indonesia. Kegiatan studi komparatif pembangunan jalan tol Semarang-Demak diikuti oleh tim LKPP dan tim PT PPSD. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan dan Administrasi PT PP Semarang-Demak Pramusinto, serta Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP Fadli Arif. Fadli berharap agar kerjasama yang terjalin ini dapat terus berlangsung dan menghasilkan kebijakan yang signifikan. Ketika kami melakukan studi komparatif di sini, kami bisa melihat secara langsung, kemudian juga bisa mendapatkan penjelasan tidak hanya dari sisi proyek, tidak hanya dari sisi pengoperasionalkan jalan tol, tetapi kami juga mendapatkan tambahan informasi ilmu dari Universitas Semarang. Jadi harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut sehingga Universitas Semarang juga bisa kemudian ikut berpartisipasi di dalam pengembangan kebijakan khususnya kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Universitas Semarang menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi para mahasiswanya. Selaras dengan perkembangan pada era digital, serta maraknya citizen journalism di kalangan masyarakat, pihak penyelenggara berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk menjadi jurnalis yang independen, inovatif, serta kekreatifannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah informasi harus dijamin kebenarannya. Dalam menciptakan jurnalis yang kreatif dan inovatif, Universitas Semarang mengadakan pelatihan jurnalistik baru-baru ini. Momen ini sudah dipersiapkan ya. Jadi saya tunggu-tunggu juga karena rilis-rilis yang dikirim itu perlu saya ingin ketemu dengan teman-teman jurnalistik USM. Jadi bagaimana menulis gelar, bagaimana menulis judul, bagaimana menyusun kalimat yang efektif ya. Itu agar sama dengan media massa. Wakil Rektor 3 WSM Dr. Muhammad Junaidi SHMH mengatakan bahwa media di WSM sudah lengkap mulai dari media online hingga cetak. Menghadirkan Kepala Biro Kota Semarang Media Suara Merdeka, Roni Yuwono untuk memberikan materi penulisan berita dan layouter media Suara Merdeka Moh Buhono untuk memberikan materi desain layout media cetak dan online. Layout itu menyusun elemen-elemen grafis tersebut, yaitu kalau di majalah apabila itu biasanya ada teks, gambar, kemudian bidang, sehingga berita dari para wartawan itu kita olah di bagian layout ya untuk menjadi sebuah sajian yang menarik. Diikuti oleh mahasiswa Universitas Semarang, diharapkan dapat mengetahui kaidah-kaidah penulisan dalam kode etik jurnalistik agar tidak bertabrakan dengan hukum yang ada. Universitas Semarang akan terus berupaya untuk menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas dalam setiap prosesnya.
Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Semarang. Pencapaian Universitas Semarang atas setiap keberhasilan yang ditorehkan hingga kini merupakan suatu hasil dari proses pendidikan. Dalam sambutannya saat wisuda ke-66 tahap kedua Universitas Semarang, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM mengungkapkan pandangannya mengenai USM yang menjadi rumah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator untuk pengembangan perguruan tinggi itu salah satunya adalah kualitas pendidikan dan lulusan dari mahasiswa wisudawan. Namun juga pengembangan SDM yang ada di perguruan tinggi ini, ya, para dosen. Dan juga nggak kalah penting, atas nama Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, kami memfasilitasi untuk pembelajaran mahasiswa, mengembangkan auditorium, ruang-ruang konferen, perpustakaan yang besar di menara. Kami punya menara dan di atasnya ada kolam renang. Kalau ibu bapak pengen berfoto, bisa singgah nanti. Kualitas pendidikan serta kualitas lulusan merupakan indikator pengembangan sebuah perguruan tinggi juga turut disampaikan. Kepada 1.710 wisudawan yang diwisuda, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM juga turut berharap bahwa nantinya para wisudawan selalu memiliki ide cemerlang dalam membuat perubahan di Indonesia. Sekarang ini di desa banyak air kering, sumur-sumur kering. Nah, indikator pertama, kualitas pendidikan sebagai sarjana lulusan tidak cukup. Harus ada kreativitas. Bagaimana punya ide desa ini airnya tetap mengalir. Nah, ide-ide inilah yang pasti akan bisa dimunculkan jika mempunyai wawasan. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and
and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih kembali bersama kami di USM News. Industri perhotelan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan ekonomi dan pariwisata di negara ini. Tidak hanya domestik, tetapi wisatawan mancanegara pun tertarik dengan wisata yang ditawarkan. Hal inilah yang menjadi dasar USM Career and Alumni Center atau UCAC dalam menyelenggarakan kegiatannya Intensive Career Preparation, yang secara khusus membahas industri perhotelan dan karir yang menjanjikan di dalamnya. USM Career and Alumni Center Universitas Semarang menggelar Intensive Career Preparation dan Campus Hiring beberapa waktu lalu di Aula Insinyur Jutata Hadiharjaya Gedung V lantai 6 USM. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor 3 Universitas Semarang ini diikuti 223 peserta yang merupakan mahasiswa. Hari ini kita diundang ya kan di acara kita di UCAC, yang mana program ini bagus banget untuk memberikan pembekalan buat para mahasiswa, baik mereka yang sudah mau wisuda atau udah wisuda atau lulus dan sebagainya. So, mereka mempunyai big picture, what should they do, apa yang mereka harus prepare. Di Padma Hotel mereka juga bisa magang, bisa casual, dan bisa kerja tentunya. Makanya kita berikan persiapan mereka mulai hari ini. Yang paling penting adalah arahnya ke sana. Wakil Rektor 3 USM juga menyatakan bahwa industri perhotelan ini menjadi menarik karena hotel sudah tidak hanya menjadi tempat singgah saja, namun sudah berkembang dan dapat digunakan untuk tempat seminar juga workshop. Sedangkan Ketua UCIC USM Irian Dwi Handayani SPD MPD mengutarakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Hotel Padma Semarang. Tak hanya itu, melalui kegiatan ini juga mahasiswa dapat dibekali dengan kiat sukses berkarir di industri perhotelan dan memfasilitasi alumni USM untuk dapat melamar pekerjaan di Hotel Padma Semarang. Harapan ke depan untuk mahasiswa USM agar lebih aktif dan juga mulai prepare dari sekarang untuk kenali diri sendiri, passionnya nanti ke depannya di mana, sehingga ketika nanti lulus kalian sudah bisa tahu tujuan karir nanti kalian kemana. Kegiatan ICP yang merupakan hasil kerjasama antara UCIC dengan Hotel Padma Semarang ini turut menghadirkan 2 narasumber, yaitu Training Manager Iwan Setiawan dan Talent Team Muhammad Karis. Kesempatan untuk berkembang dibuka oleh Universitas Semarang bagi para siswa baik di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan melalui Lomba Kontributor USM TV tahun 2023. Kegiatan ini pun menuai antusiasme dari para peserta lomba, khususnya yang memiliki minat dalam dunia penyiaran. Hal ini dibuktikan melalui para siswa yang berhasil mendapatkan gelar juara. Universitas Semarang menyerahkan hadiah Lomba Kontributor USM TV tahun 2023 di ruang sidang lantai 2 Gedung Pasca Sarjana USM Jumat lalu. Ketua Pelaksana Albert SE MM PhD menyatakan bahwa pihaknya akan secara rutin menyelenggarakan Lomba Kontributor USM TV tiap tamunya dan berharap dapat bersaing hingga tingkat nasional. Ini merupakan acara bukan hanya tahun ini saja, dan ini juga merupakan rangkaian dari Dies Natalis Universitas Semarang yang ke-36. Nah, ini salah satu rangkaian programnya adalah Kontributor USM TV, yang dimana kita bisa menjangkau ke semuanya dari Sabang sampai Merauke tentunya. Nah, untuk mengawali ini kita
lihat di Semarang dan sekitarnya, Jawa Tengah, dan mereka sampai nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan ke internasional. Lomba Kontributor USM TV 2023 merupakan rangkaian kegiatan dari Disnatalis USM ke-36. Kegiatan yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2023 hingga 31 Agustus 2023 ini diikuti oleh 54 siswa yang terdiri dari tingkatan SMA, SMK, MA sederajat. Tampil sebagai juara 1 dan favorit lomba kontributor USM TV dari SMK Negeri 6 Semarang. Safira Mutiara Khafah menyampaikan rasa senangnya karena mendapatkan ilmu serta pengalaman baru. Ya sangat senang sih karena mendapat ilmu baru yang kemarin pernah pelatihan itu. Jadi kita mendapat pengalaman yang semoga berguna di masa sekarang maupun yang akan datang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk dapat memberikan kesempatan dan pengetahuan mengenai dunia penyiaran kepada pelajar SMA, SMK, MA. Rangkaian kegiatan menarik diadakan oleh SMK Negeri 6 Semarang dalam mengusung Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan liputan ini juga menjadi pemenang dalam lomba kontributor USM TV. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pres, Jumat 18 Agustus 2023, SMK Negeri 6 Semarang mengadakan berbagai kegiatan untuk menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Kemarin kita sudah mengadakan jalan sehat bersama warga SMK Negeri 6 Semarang, lomba-lomba guru, dan pembagian dopres siswa. Nah, hari ini adalah puncak kemeriahan yang ditunggu siswa kelas 10 dan 11, yaitu pentas seni. Mau tahu keseruannya? Ikuti rekan saya, Safira Mutiara. Baik, terima kasih kepada rekan saya Felicia. Hari ini, SMK Negeri 6 Semarang sedang mengadakan pentas seni yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan SMK Negeri 6 Semarang, dimulai pada pukul 8 pagi. Penasaran kan? Ikuti saya terus ya, let's go! Nah, saat ini saya sudah berada di lokasi acara. Acara ini berlangsung dengan baik dan sangat meriah tentunya. Uniknya, siswa-siswi berlomba-lomba menunjukkan penampilan terbaik mereka untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ke-78 ini. Partisipasi yang sangat luar biasa. Nah, di samping saya ini sudah berlangsung pentas seni tari. Selain untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia, seni tari juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Selain seni tari, siswa-siswi juga menampilkan beberapa bakat lainnya, seperti band, dance, dan bernyanyi. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu peserta dari kegiatan pentas seni kali ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Asbia dari 11 Kuliner 2. Apakah kakak bisa menjelaskan konsep atau tema yang diangkat dalam pentas seni sekolah ini? Oke, tema dan konsepnya untuk pensi kali ini tentunya saja untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78. Hari ini tuh puncaknya. Oh iya, berarti untuk memeriahkan ya kak? Iya. Menurut kakak, apa sih yang menjadi tujuan utama dari pentas seni bagi siswa-siswi yang terlibat? Tujuannya untuk pentas seni kali ini tentunya untuk menunjukkan bakat dan minat dari masing-masing siswa. Selain itu juga untuk memberi motivasi kepada teman-temannya yang memiliki minat dan bakat untuk berani tampil. Oh, berarti buat memotivasi. Yes. Baik, terima kasih ya kak atas wawancaranya. Sama-sama. Itu tadi liputan yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan pentas seni SMK Negeri 6 Semarang. Kembali ke rekan saya Felicia. Terima kasih kepada rekan saya, Safira Mutiara. Nah, gimana nih sobat, keren kan pentas seni yang ada di SMK Negeri 6 Semarang kali ini? Sekian laporan dari kami. Saya Felicia Ulianabil melaporkan langsung dari SMK Negeri 6 Semarang. Sampai jumpa. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart
with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan performa bisnis sebagai badan usaha, Brawijaya Language Center atau BLC-UB meluncurkan logo baru. Logo ini merupakan bentuk komitmen BLC untuk melangkah lebih jauh sebagai badan usaha yang profesional dengan layanan pelatihan bahasa bagi masyarakat di Malang Raya. Berikut liputan UB TV untuk USN TV. Brawijaya Language Center merupakan salah satu badan usaha di bawah Badan Pengelola Usaha UB. Saat ini BLC melayani pelatihan bahasa asing dan tes kualifikasi bahasa asing. Guna mempertajam lini bisnis tersebut, BLC meluncurkan logo baru yang dihadiri oleh pimpinan BPU dan para direktur badan usaha. Direktur BLC Yusri Fajar menjelaskan logo baru ini merupakan komitmen untuk terus maju dan berkembang. Launching logo BLC ini merupakan upaya kita untuk melakukan rebranding. Harapannya BLC sebagai unit usaha ke depan ini terus berkembang dan makin bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan belajar kompetensi bahasa mereka, baik itu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Upaya rebranding ini kami lakukan tentu sebagai upaya juga untuk menjawab tantangan zaman, karena logo, karena simbol ini menjadi sangat penting, terutama dalam upaya untuk mengenalkan lembaga usaha ini kepada masyarakat. Melalui logo baru ini, BLC-UB akan terus bergerak untuk memberikan pelayanan dalam bidang pelatihan bahasa asing kepada mahasiswa dan masyarakat di Malang Raya. Logo ini juga memiliki makna terkait dengan spirit semangat kami sebagai badan usaha untuk terus berkembang ke depan. Misalnya warna hijau di dalam logo kami itu memiliki makna tumbuh berkembang. Kemudian desain logo yang merepresentasikan huruf B ini kan Brawijayanya. Kemudian warna biru ini kan warna langit dan warna samudra. Jadi harapannya itu dengan spirit logo ini, Brawijaya Language Center ini menjadi sebuah unit usaha yang unggul, bereputasi
dan memiliki keluasan. Jadi filosofi samudra dan langit itu kan sangat luar biasa. Jadi langit dengan ketinggiannya yang biasanya menjadi satu ruang, satu space di mana banyak insan menggantungkan cita-citanya. Kawasan Mosaic District di Fairfax, negara bagian Virginia, menata kawasan dengan perencanaan yang detail untuk menjadikan kawasan ini nyaman dan unik. Liputan VOA untuk WSM TV selengkapnya akan terangkum dalam 5 km. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di WSM News hari ini. Saya Salsabila Gabriel mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjarak sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Washington DC, inilah Mosaic District yang berlokasi di Fairfax County, Virginia. Di kawasan ini, bisnis yang bisa membuka usahanya bukan hanya asal punya uang dan bisa membayar sewa, tapi diharapkan bisnis tersebut memiliki keunikan tertentu. Penataan kawasan dilakukan terencana. Wilayah dibagi seperti ada 4 zona khusus, yaitu wilayah belanja kebutuhan sehari-hari, area hiburan, ruang terbuka, area dengan toko-toko busana, serta area tempat tinggal dengan aneka toko makanan dan restoran. Di area tempat makanan, ada diaspora Indonesia yang membuka bisnisnya di sini. Pemiliknya pasangan suami istri, Lilian dan Kevin. Terinspirasi dari resep camilan manis khas Belanda, poffertjes, yang diturunkan sang ibu, Lilian memutuskan memadukannya dengan beragam topping dan isian, seperti selai buah segar, matcha, coklat, dan pandan. Terinspirasi sama klepon itu, terus aku pikir, aduh gimana ya bisa dijadiin rasa coffee gitu. Terus jadi aku coba pakai pandan, pakai gula Jawa, beneran, dan berhasil gitu. Kayak cuman kita nggak bisa pakai coconut gitu luarnya, coconut itu kan tree nuts juga. Tapi ya itulah terinspirasi dari yang kita suka di Indo, dan karena kita juga cinta Indonesia ya, poffertjes juga inspired dari Indonesia Dutch gitu kan. Kita jalan-jalan ke Fairfax terus nemu ini ada poffertjes dan kebetulan yang punya orang Indonesia. Aku red velvet with Biscoff. Aku banana chocolate chip. Pofi juga banyak mengundang para pengeblog yang mempromosikannya melalui media sosial mereka. It's really good. I'm a pancake fanatic, so I really like it. And I haven't had velvet with pancakes before, so. I don't really eat pancakes, but she saw it on TikTok, so we wanted to come try it. Yeah. Keunikan kedai poffertjes ini berpadu serasi dengan kawasan Mosaic District yang mengusung konsep urban dengan cita rasa unik dan nyaman. Demikian laporan tim VOA 5 Kilo. Sampai jumpa. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love.
having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in.